Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri, sahabat-sahabat sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Futuhul Ghaib karya dari Al-Qutbur Rabbani Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirah. Kita ada di bagian terakhir dari makalah yang ke-55 mengenai tarkil khusus, meninggalkan hal-hal yang menyenangkan diri. Ini menceritakan mengenai sosok seseorang yang awalnya selalu berjalan di atas nafsunya, orang yang selalu berjalan di atas keinginannya tanpa ada batas-batas syariat. Kemudian Allah merahmati dia, Allah memberi hidayah kepada dia dengan cara Allah memberikan dua utusan dalam dirinya, utusan yang ada di dalam hatinya. Utusan yang ada dalam hatinya, waiz, penasehat yang ada dalam dirinya, dan waiz yang ada di luar dirinya, seorang guru. Dua waiz inilah, dua penasehat inilah yang kemudian membuat nasihat-nasihat yang masuk ke dalam diri dia betul-betul diresapin sama dia. Apapun yang diberikan oleh waiz ini, yang dinasihati oleh gurunya ini, ngena dalam diri dia. Kemudian dia berusaha untuk berubah. Maka kemudian yang tadinya dia berjalan di atas rel nafsunya, maka dia beralih hanya mau berjalan di atas rel syariatnya, di atas rel agama. Maka dia hanya makan, minum, dan segala macam aktivitas yang sifatnya halal, yang kemudian dia menjaga apapun saja yang tidak dihalalkan oleh Allah, dijaga semua. Kemudian yang dihalalkan sama Allah itu yang dilakuin oleh dia. Maka ketika dia sudah sampai pada tahapan ini, Allah panggil dia lagi. Allah panggil dia dalam dirinya untuk meninggalkan dirinya, untuk meninggalkan keakuannya. Kalau tadi dia ada di level yang kedua, di mana dia sudah tidak mau di atas syariat lagi, tapi masih ada keakuannya, masih ada kesombongannya, masih melihat orang yang belum taubat itu masih dianggap sebagai dia yang lebih mulia daripada teman-temannya yang belum taubat, masih ada keakuannya ini. Maka kemudian dipanggil sama Allah untuk meninggalkan keakuannya itu, meninggalkan jiwanya, nafsunya, pun untuk meninggalkan huzuzul nafsiyahnya, bagian-bagian kesenangan dirinya, baik itu yang halal maupun yang haram. Pokoknya kalau itu adanya dari dorongan nafsunya, dia nggak mau. Apalagi yang halal aja nggak mau, apalagi yang haram. Kemudian dia membatasi diri dari makhluk dengan cara dia hanya mau bergaul dulu dengan orang-orang yang tidak bisa mempengaruhi dia secara keburukan. Maka dipisahkan dulu dia sama teman-temannya. Yang tadinya dia teman-temannya ini banyak punya teman-teman akrab gitu yang memberikan suplai keburukan dalam diri dia. Maka kemudian dia dipisahkan dulu sama teman-temannya, sama lingkungannya, sama komunitasnya, dipisahkan dulu untuk tidak memberikan input yang buruk terhadap dirinya. Maka kemudian dia berjalanlah di atas relnya Allah dan di atas apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang dirinya kehendaki. Setelah itu diangkat lagi sama Allah.
untuk betul-betul tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Dia berjalan di atas hamparannya Allah, tidak lagi melihat ke kanan, tidak lagi melihat ke kiri. Maksudnya tidak lagi punya ekspektasi, punya pengharapan akhirat maupun pengharapan dunia. Kalau yang tadinya dia masih punya transaksi dunia, transaksi akhirat, maka kemudian dia naik lagi, diangkat sama Allah, sehingga jalan dianya ini betul-betul jalan yang tidak lagi melihat, tidak lagi sudah karena akhirat ataupun karena dunia, bukan lagi karena surga, bukan lagi karena neraka, bukan lagi karena pahala. Apa yang dilakukan itu pure betul-betul karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala atau ilahi anta maksudi. Ketika dia sudah sampai di sini, maka dia sudah masuk ke dalam golongannya orang-orang yang khawas, golongannya orang-orang yang muhakkikin, orang-orang yang betul-betul nyata percintaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah masuk dalam golongan ini, golongan di mana orang ketika beribadah sudah melepaskan diri dari keinginan-keinginannya. Semua dia ikut kepada keinginannya Allah. Sehingga Allah kemudian memberikan dia pakaian kebesaran. Pakaian kebesaran berupa anwa'il ma'arif wal ulum wa anwa'il fadl. Dia dikaruniai oleh Allah berupa segala macam aneka ragam ma'rifat, aneka ragam ilmu, dan aneka ragam keutamaan-keutamaan. Disinilah orang ini sudah masuk ke dalam tahap aulia, waliyin min auliyaillah, seorang kekasihnya Allah. Meskipun masyarakat tidak melihat, tidak memanggil dia kiai, tidak memanggil dia syekh, tidak memanggil dia ustadz, tapi kalau dia sudah sampai di tahapan kayak gini, mau dia dipanggil oleh apapun oleh masyarakat, tapi dia sudah masuk di waliyin min auliyaillah. Inilah yang dikatakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada pembahasan kita yang sebelumnya itu. Lalu kata Tuan Syekh, wahina izin yatalabbasu bil fadli wal kismati billah. Maka saat itu ketika dia sudah masuk ke dalam golongan khawas ini, yatalabbasu, dia memakai bil fadli, keutamaan, karunia, wal kismati, dan pemberian, billahi, dari Allah, min goiri, dari tanpa ayyakuna, ada, huwa, dia makhluk, dia abdun, hamba, fihi, pada keutamaan, wa min qablu, dan dari sebelumnya, dan dari sebelum keadaan dia ini, ka'ayyat alabbasa, seperti dia menggunakan, memakai, bihawahu, dengan hawanya, wa nafsihi, dan nafsunya. Lalu dia digunakan, dipakaikan oleh Allah. Jadi dia sudah dalamnya itu berubah gitulah. Casingnya masih sama, tapi dalamnya sudah berubah. Dalamnya itu pemberian dan karunia dari Allah itu yang dia dapat, orientasinya sudah berubah. Sudah tidak berdasarkan nafsu lagi. Sudah tidak dorongan hawa nafsu dia lagi. Tapi betul-betul ya dia sudah apa yang mau dikasih berapapun sama Allah, ya sudah. Karena yang dilihat sama dia bukan materinya. Bukan materinya yang dilihat, tapi yang dilihat adalah siapa yang memberikan. Ini yang sering kita contohkan berulang-ulang. Dia tidak melihat materi yang dikasih, tapi yang dilihat adalah siapa yang memberikannya. Ini yang kita sering contohkan kalau kita punya kekasih. Kekasih kita ini mau ngasih kita apapun saja. Mau ngasih kita cuma selendang atau uang 5.000 saja. Uang 5.000 perak dikasih Pangersa Abah. Itu kan 5.000 perak itu. Tapi karena dikasihnya oleh Pangersa Abah, kita gak ngelihat itunya gitu. Kita gak ngelihat nominalnya. Yang kita lihat adalah kita dikasih sama siapa. Nah, jadi orientasinya ini sudah berubah. Kalau kemarin itu kita itu ngelihat sesuatu itu, ngelihatnya dari nominal, bentuknya, materinya, tidak melihat siapa yang memberikan. Tapi sekarang dia itu karena sudah dipakaikan oleh Allah pakaian karunia dan pakaian pemberian itu, maka dia sudah
ada pada posisi di mana ketika dia diberikan oleh apapun oleh Allah, diberikan apapun oleh Allah, baik itu rezeki maupun bencana, ujian, musibah, sakit, dikasih sakit sama Allah, dia tidak melihat sakitnya. Yang dilihat adalah ini sakit dari Allah. Maka dia tidak melihat, tidak mengeluh tentang sakitnya, karena yang lihat itu adalah siapa yang memberikan sakitnya. Kayak Anda dulu dicubit-cubit sama istri Anda, sakit nggak? Ya kan nggak sakit dulu. Kalau udah punya anak satu, anak dua mah sakit. Dulu kan nggak sakit, dicubit kan nggak sakit. Tapi kan kalau kemudian nggak ada cintanya kan jadi sakit. Karena yang dilihat saat itu bukan cubitannya, tapi siapa yang menyubitnya, sehingga cubitan itu tidak terasa sakit. Nah inilah yang kemudian dialami sama orang-orang yang sudah sampai di fase ini. Ketika dia sakit, ya nggak ada ngeluh sama sekali, tidak ada bagaimana, bersyukur saja. Diperhatikan sama Allah, tidak ada perasaan kayak gimana ya, karena dia ngelihat, yang dilihat adalah siapa yang memberikan sakit ini, siapa yang memberikan sakit ini. Bahkan dia bisa melihat lagi ke sesuatu yang lebih dalam lagi, seperti yang disabdakan oleh baginda Rasul, bahwa ada orang sahabat ketika sakit itu nembus dia, ditemani mulu sama malaikat. Lalu kemudian ketika dia sembuh, ternyata nggak ada lagi malaikat itu. Terus kata Nabi, dia ngomong sama Nabi, kok saya itu ada makhluk nemenin saya terus, kok sekarang udah nggak ada ya? Itu karena kamu udah sembuh. Terus kata dia, kalau gitu saya sakit aja, saya mau sakit aja. Jadi karena yang dilihat itu bukan sakitnya gitu. Ada apa di sakitnya itu yang kemudian dia lihat. Ada apa di sakitnya itu, siapa yang memberikan sakitnya, itu yang kemudian dilihat. Nah inilah orang yang tadi, orang yang sudah dipakaikan bil fadli wal kismati billah. Orang yang sudah dipakaikan sama Allah sebuah karunia dan sebuah pemberian. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah, itu sudah beda dari sebelumnya. Dari sebelum dia, orientasinya itu sudah berubah. Nah sampai di sini, falahu arba'u halatin. Maka dengan demikian, titik nih, falahu maka bagi seorang hamba, arba'u halatin ada 4 keadaan. Fitanawulil khusus, di dalam memperoleh kesenangan-kesenangan, wal aksami dan bagian-bagian. Maka kata Tuhan saya disimpulkan di sini di akhir pembahasan ini, maka dengan demikian manusia di dalam menyikapi atau mendapatkan, memperoleh apa yang dia inginkan, itu terbagi di 4 keadaan. Al-ula yang pertama, bit-tobai, berdasarkan tabiat nafsu. Wa huwa al-haram. Tabiat nafsunya ini itu haram hukumnya. Dia ingin sesuatu untuk menyenangkan dirinya, tapi berdasarkan tabiat nafsunya. Ini hukumnya haram. Saya pengen banget jalan kemana? Jalan ke Bandung. Tapi berdasarkan tabiat nafsunya. Maka kemudian apapun dia akan lakukan, asalkan keinginannya itu tercapai gitu. Maka ini hukumnya haram. Maka kemudian duitnya dari mana bodo amat. Kemudian nanti di jalan itu seperti apa, mau sholat gak sholat, mau nanti ketemu bagaimana, sana seperti apa, gak ada urusan sama dia. Yang penting dia pengen kesenangan gitu. Tapi pengen kesenangannya itu berdasarkan tabiat nafsunya. Nah ini hukumnya adalah haram. Pengen banget saya punya motor, pengen banget punya motor, itu kan kepengenan, keinginan untuk menyenangkan diri punya motor. Tapi berdasarkan tabiat tadi, tabiat nafsunya. Maka ini hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena keinginannya didorong oleh tabiat nafsu. Kalau sudah yang ngedorong tabiat nafsu, dorongannya itu pasti bukan dorongan agama itu. Pasti dorongan-dorongan nafsu dan setan. Mau bagaimana kayak duitnya, yang penting gue dapat ini. Mau bagaimanapun caranya, yang penting saya dapat ini. Kenapa? Karena yang dorong adalah nafsu. Wasaniyatu, dan ada pun yang kedua, bisar'i, berdasarkan syariat. Wahuwa al-mubah, ini hukumnya mubah, boleh. Wal halalu, dan halal. Kita punya keinginan tadi,
tapi didorong oleh syariat. Syariat yang mendorongnya, kemudian dibatasi oleh syariat, maka hukumnya boleh, hukumnya halal. Mendapatkan keinginan kita pengen banget makan sate, misalnya. Itu kan keinginan sendiri, tapi didorong oleh syariat, dibatasin oleh syariat, maka kepengenan itu menjadi halal. Pengen banget mana? Nongkrong sono, kata Bang Atang, oh sono kopi sono enak banget sana. Itu kan keinginan sih, itu namanya khusus kan, itu namanya keinginan kan. Tapi kan kalau didorong oleh syariat, nanti duitnya halal, nanti di kafe nggak bakal macem-macem itu, dan milih kafenya juga nggak bakal macem-macem, ya paling di Haji Nawi, kayak kagak ada biduan-biduannya kayak gitu ya, kayak gitulah kira-kira. Kenapa? Karena yang didorong itu, dorongan khususnya itu berdasarkan syariat, hukumnya boleh, mubah, halal. Wasali satu yang ketiga, ini tingkatan lagi nih, yang lebih tinggi lagi. Kalau tadi, ya pokoknya keinginan diri, yang penting berdasarkan syariat. Saya punya kesenangan, saya pengen punya sesuatu, asalkan berdasarkan dengan syariat, boleh hukumnya. Itu bagus, nggak apa-apa, itu udah tingkatan kedua. Tapi ada yang lebih tingkatan ketiga lagi nih. Wasali satu bil amri, berdasarkan perintah. Perintah apa? Perintahnya Allah yang datang dalam dirinya dia. Ini kan sering Tuan saya ini sering mengistilahkan dengan kalimat amr, dengan sebuah perintah yang datang ke dalam dirinya. Tentu saja bukan perintah dari setan, tapi perintah yang betul-betul. Kalau dia tidak diperintahkan, tidak mau dia. Dia itu tidak pengen sesuatu kecuali diperintahkan oleh Allah. Dia hanya melakukan sesuatu yang didorong, diperintahkan oleh Allah. Dan orang yang seperti ini, itu pasti hatinya sudah bersih. Jadi jangan kemudian ditanyakan, emang bagaimana bedainnya? Perintah dari Allah atau perintah dari setan? Kan misalnya ada orang melakukan sesuatu. Kenapa kamu melakukan kayak begini? Saya diperintahkan agar mensucikan orang ini. Ini kan kejadian kan beberapa waktu yang lalu tuh di pesantren mana, yang gurunya itu mencabuli santri-santrinya, kemudian di polisi ditanya, karena saya diperintahkan untuk mensucikan orang-orang ini. Gitu jadi amr. Nah, nggak bisa masuk ke amr ini kalau belum lewat jenjang tadi nih. Dia udah lewat nafsunya belum? Kemudian dia udah melalui syariat apa belum? Dia udah megang-megang syariat apa belum? Kalau dia udah megang syariat yang betul, naik dia baru ke tingkat satu nih, namanya amr ini nih. Sehingga amr yang datang ke dalam diri dia bukan amr dari setan, bukan amr dari nafsu, yang memang amr dari Allah. Nah ini tingkatannya sudah orang yang tadi level ini. Tapi kalau orang ini masih di level tabiat, lalu kemudian dia bilang ini perintah, ini bahaya, ini yang membuat bahaya. Kenapa ente begini? Barusan saya dapat perintah. Padahal masih di tahapan tabiat. Belum juga di tahapan yang tadi syariat. Belum juga. Belum kuat juga syariatnya. Bahwa keinginan itu berdasarkan syariat juga belum kuat juga. Maka belum bisa dia masuk ke dalam tahapan amr. Nah, yang ketiga ini bil amri, berdasarkan amr. Wahia, adapun yang ketiga halatul wilayah. Ini sudah keadaan kewalian. Halatul wilayah. Ini sudah menjadi keadaan wilayah, kewalian. Watarkul hawa, dan sudah meninggalkan hasrat. Sudah meninggalkan keinginan. Baik keinginan yang buruk, keinginan yang baik. Ya pokoknya keinginan yang datang dalam dirinya. Udah gak ada keinginan dalam diri dia. Sudah sirna rasa. Sudah gak ada keinginan. Keinginannya sudah menyatu dengan keinginannya Allah. Ini sudah pada tingkatan ketiga ini nih. Makanya dia ada di amr. Warabi'atu yang keempat, yang di tingkat yang paling atasnya lagi ini. Dan kita jangan ngayal dulu nyampe di tingkatan ini gitu. Kalau belum sampai di tingkatan kedua, udah tingkat 2 aja udah mantap banget kita ini. Udah halal aja, kayak mubah aja. Mau bagaimanapun yang penting halal, kan begitu kan. Ente begini banget, nggak apa-apa, yang penting halal gitu kan. Kan bahasa kita begitu. Ente kok begitu, ya nggak apa-apa sih, yang penting kan halal gitu.
Masih dalam tahap yang penting halal gitu, yang penting mubah, halal. Warabi'atu yang keempat bil fadli berdasarkan karunia. Wahia adapun yang keempat ini halatu zawalil irodati, keadaan hilangnya kehendak. Wahusulul badaliyati, dan yang keempat ini berhasilnya sifat badaliyah, wali badal, wali abdal. Jadi tingkatannya itu, kalau tadi yang ketiga itu masih tingkat wali, terus dia naik lagi ke tingkatan yang wali badal ini. Wa kaunuhu, dan adanya si man, adanya orang ini muradan, dia sudah orang yang dikehendaki. Bukan lagi murid, orang yang menghendaki, tapi orang yang dikehendaki, sudah murad, sudah dikehendak, bukan murid lagi. Qaiman yang berdiri ma'al qadari bersama takdir. Allazi huwa, yang adapun takdir, qadarnya Allah ini, fi'lul haqqi, adalah perbuatannya Allah. Jadi dia sudah tidak melakukan sesuatu, sudah jadi wayang, sudah dia sudah jadi wayang yang digerakkan oleh dalangnya, sudah digerakkan oleh dalangnya. Wahia, dan adapun yang keempat ini halatul ilmi, itu adalah keadaan ilmu. Wal ittisofu, dan sifat bisolahi, dengan kemaslahatan. Ini sudah tahapan ilmu, maksudnya al ilmu billah, orang yang sudah mengerti, sudah tahu dengan Allah. Sifatnya juga sudah maslahat. Fala yusamma, maka kata Tuhan saya di sini, fala yusamma, maka tidak bisa dinamai, tidak bisa disebut siapa seseorang solihan sebagai orang yang soleh. Orang ini tidak bisa disebut dengan orang soleh alal hakikoti secara hakikat, illa kecuali wasola, sampai siapa si man, ila hazal makomi, pada makom ini. Jadi standarnya Tuan Syekh ini orang tidak bisa dianggap sebagai orang soleh kalau belum sampai di tingkat keempat ini nih. Tidak bisa dia. Tidak bisa dianggap sebagai orang yang soleh secara hakiki kalau dia belum bisa sirna rasa. Kalau dia belum bisa menyamakan irodahnya dengan irodahnya Allah tadi, yang di tahap keempat ini nih. Kalau dia masih yang penting halal, dia memang tidak yang haram, tapi yang penting halal dia pakai, itu belum soleh itu. Belum masuk dalam tahapan soleh itu. Belum sampai ke tahapan soleh. Orang yang soleh itu tadi orang yang sudah sampai ke tingkatan yang keempat tadi, kata Tuan Syekh. Inilah orang yang dianggap sebagai orang yang soleh secara hakikat. Wa huwa, dan adapun orang ini, itu qauluhu ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, inna, sesungguhnya, waliya kekasihku, itu Allahu Allah. Orang ini adalah orang yang betul-betul bicara secara lisan, bertindak secara tubuh, yang mengatakan inna waliyallah, sesungguhnya kekasihku Allahu adalah Allah. Kalau kita ini kan masih sebatas ucapan. Siapa kekasihmu? Allah. Engkau cinta nggak dengan Allah? Cinta. Engkau cinta sama Rasulullah? Cinta. Ini kan masih baru di mulut, belum sampai banget itu ke tindakan. Buktinya apa? Buktinya ketika ada kepentingan Allah sama kepentingan yang selain Allah, ini yang mana yang kita mau lakuin? Yang mana yang kita mau kerjain? Kita ngebela kepentingan siapa? Kepentingan kekasih atau kepentingan yang bukan kekasih? Bahkan kata para ulama, tandanya orang itu cinta adalah kasratu zikr, banyak ingatnya. Nah, ingatnya kita ini sama Allah, sama ingatnya kita sama urusan kerjaan, banyakan mana? Kan jadi bohong
bukan bohong sih, pasti ya bener tapi kagak bener, kagak tulus banget. Baru mulut lah, baru mulut. Kekasihnya siapa? Rasulullah. Banyakan mana? Baca ingat sama Rasulnya, baca selawatannya, ikut syariatnya, atau dengan ingat yang lainnya. Nah, orang yang sudah di tahap keempat ini, inilah yang tadi dibilang, seperti firman Allah, sesungguhnya kekasihku Allahu Allah. Ya sudah, memang betul. Kagak ada kekasihnya dia. Karena dia tidak pernah lepas hatinya daripada ingat. Tidak pernah lepas nih dari begini. Itu wali ya Allah. Kita kan kadang-kadang lepas nih. Kadang-kadang lepas, kadang-kadang enggak. Yang sering saya bilang, sholat subuh cuma 2 rakaat. Ini banyakan ingatnya apa banyakan enggak ingatnya? Itu baru sholat subuh yang 2 rakaat. Gimana sholat tarawih yang 20 rakaat? Tambah 3 witir lagi. Itu banyakan mana? Nah, kalau kemudian kita menganggap kekasih kita adalah Allah, kan mestinya ke Allah. Makanya kata Tuhan Syekh, orang yang keempat ini, inilah orang yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, inna waliyallah, sesungguhnya kekasihku adalah Allah. Allazi nazzalal kitaba, yang menurunkan siapa Allah al-kitaba pada kitab. Wa huwa, sedangkan Allah itu yatawalla, melindungi as-solihina, orang-orang yang soleh. Fahuwa, maka adapun orang ini itu al-abdu, seorang hamba, allazi kafat, yang terjaga, yaduhu, apa tangannya si abdu, anjalbi masolihi, dari menarik kemaslahatan wa manafi'ihi, dan manfaat-manfaatnya, wa an raddi madharihi, dan dari menolak bahaya-bahaya, wa mafasidihi, dan kerusakan-kerusakannya. Orang yang seperti ini, orang yang tangannya, kata Tuhan Syekh, sudah terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari ngambil kebaikan, ngambil kemaslahatan, ngambil sesuatu yang mengenakan, maupun menolak sesuatu yang buruk. Tangannya sudah gak mau lagi mengambil yang keinginannya, maupun tangannya tidak lagi mau menolak apapun yang tidak disukainya. Ini kan udah tinggi banget ini. Tangannya tidak mau menerima apapun yang dia inginkan, tidak mau menarik apapun yang dia inginkan, tidak mau mengambil apapun yang dia inginkan. Pun juga begitu, tangannya tidak mau menolak apapun yang sifatnya tidak diinginkan. Kalau kita ini kan, kalau yang diinginkan tangan kita bergerak, ngambil. Kalau yang tidak diinginkan tangan kita nolak. Ya kan gitu, nolak. Makanya sampai kemudian kalau orang katanya, kalau doa kunut nazilah itu, ya kalau doanya begini, pas doa kunut nazilah, Allahumma dfa'annal bala, ini kan begini, nolak. Kalau doanya kan dia Allahumma hadina fiman hadait, itu kan begini. Kalau Allah madfa'annal bala, kemudian begini. Ini kan artinya kalau begini mengambil, narik, kalau begini nolak. Nah, orang yang sudah pada tingkatan keempat ini sudah nggak begini, sudah nggak begini. Yang kebaikan nggak diambil, yang keburukan tidak ditolak juga. Terus seperti apa memang dia? Karodi'i, seperti anak bayi, ma'azzikri, bersama orang yang nyusui. Ini sering dikatakan Tuhan Syekh. Wal maiti, dan seperti mayat al-ghosil, yang dimandikan, ma'al ghosil, bersama oleh orang yang memandikan. Orang ini sudah seperti mayat yang dimandikan oleh orang yang memandikan. Ada mayat yang dimandiin kemudian nolak sabunnya, atau pengen pakai sampo itu aja, itu ada yang begitu kan? Enggak ada. Ya tergantung aja sudah yang memandikan pakai sabun apa kek, mau pakai apa kek, sudah. Nah, orang ini sudah nggak begini, gitu. Ini udah tingkatan keempat ini, Masya Allah. Nggak tahu kita sampai nggak di sana. Setidaknya kita ikut saja sama orang yang sudah sampai di situ, biar nanti kita ke bawah ngikut gitu loh. Kalau kemudian kita nggak nyantol sama orang yang ada di posisi itu, sementara kita ini masih ada di posisi 1, 2 aja syukur-syukur, kadang 2, turun lagi ke 1, ternaik lagi ke 2.
Nanti kalau lagi apa turun lagi satu, baru naik lagi. Kalau kita nggak punya cantolan kepada orang yang sudah sampai ke sini, nggak ketarik-tarik nantinya nih. Nah itulah makanya pentingnya kita punya seorang guru mursyid. Biar kita ketarik, kalau ke bawah kita ketarik. Seperti tadi ketarik ke bawah sama orang yang sudah sampai kepada levelan ini. Ya, fatatawalla maka berlindunglah siapa si abdu hamba tadi yadal qadari di tangan takdir. Dia berlindung di tangan takdir. Tarbiyatahu pada pendidikannya min goiri ayyakuna dari tanpa ada lahu pada si abdun ikhtiarun apa pilihan wa tadbirun dan pengaturan fa inna maka sesungguhnya anjami izalika dari semua itu, dari semua tadi ini yang sudah disampaikan, la halan tidak lagi ada keadaan, wala makoman dan tidak ada lagi makom tempat, wala irodatan dan tidak lagi ada irodah kehendak, bahkan tetapi al-qiyamu berdiri ma'al kudrati bersama dengan takdir. Dia sudah berdiri di atas takdirnya Allah. Tarotan satu ketika ya besutu jembar dia luas. Watarotan dan satu ketika yugni kaya, punya banyak uang. Watarotan dan satu ketika yafkiru fakir dia. Wayah taru dan tidak memilih dia. Walayatamanna dan tidak berangan-angan dia. Zawala zalika pada hilangnya tersebut, hilangnya hilangnya demikian tadi. Watagoyyuruhu dan berubahnya yang tadi. Kalau kita kan kalau lagi susah pengennya berubah jadi kaya, berubah jadi senang. Kalau tadinya nggak punya uang, pengennya adalah hilang nih miskinnya, ganti jadi kaya. Kan kita masih di level ini nih. Kalau kita lagi sakit, maka kita pengennya zawal, hilang. Ini karena ini kita masih pada level ini. Tapi orang yang pada level tadi itu sudah nggak ada sudah. Dia sakit ya sudah sakit. Ya gimana sih orang lagi nikmatin sakit, orang lagi nikmatin sakit, nggak akan terasa apa-apa gitu. Tidak akan terasa apa-apa. Jadi nggak seperti orang di level 1 atau di level 2. Bahkan ridho ada ilmu yang terus menerus. Dia sudah ridho. Ini pernah kita bahas. Kalau ridho itu di atasnya sabar sudah. Kalau sabar ini kita menahan diri tapi masih ada keresahan, masih ada kepengenan atau kejengkelan dalam diri. Tapi kita sudah bisa menahan diri, itu sabar. Kalau ridho, ya sudah ridho, sudah lepas semua gitu. Di katanya sudah ridho. Balir ridho daim, dia sudah ridho ad-daimu yang terus menerus. Wal muwafaqatu dan dia sudah sesuai syariat al-abadiyati yang selamanya. Fahuwa maka adapun siman orang ini itu akhirnya sesuatu tantahi yang berakhir ilaihi kepada orang tadi, kepada man ambah ahwalul auliyai apa keadaan para wali. Orang yang sudah seperti ini, orang yang sudah sampai dia kepada tahap waliyin min auliyaillah qaddasat asraruhum. Allah mudah-mudahan membuat kita sampai kepada situ, atau kita dibawa oleh orang yang sudah sampai ke tingkatan arba'ah tadi. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa bahan hamim la yumsarun waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghsaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain
عنس قبل لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وهن باها حامم لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وهن باها حاميم لا ينصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد حاميم عين سين قاف لا يصدعون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.